Maka pada kesempatan kali ini coba pelan-pelan kita kaji, siapa sih manusia itu? Siapa manusia itu? Hakikat manusia itu apa? Apa tujuannya dihadirkan oleh Allah? Maka kalau kita bicara manusia, manusia adalah makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka sebelum bicara manusianya itu sendiri, kita harus bicara hidup itu apa. Karena manusia pasti menjalani kehidupan. Pasti dia hidup dan menjalani kehidupan. Dan kita harus tahu apa itu hidup, apa itu kehidupan. Sejatinya hidup itu, ikhwan sekalian, adalah proses untuk kita mencapai kebahagiaan. Hidup itu proses yang harus dilalui manusia untuk akhirnya menggapai kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Jadi hidup manusia sejatinya adalah proses. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah informasikan kepada kita penciptaan itu butuh 6 hari, butuh 6 masa. Jadi kata para ulama, Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah tidak sanggup menciptakan langit dan bumi dalam 6 jam? Sanggup nggak kira-kira? Apakah Allah tidak sanggup menciptakan langit dan bumi dalam 5 menit, 6 menit? Sanggup nggak kira-kira? Bahkan andai kata cuma hitungan 6 detik pun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru itu pelajaran buat kita, bahwa hidup itu adalah proses. Tidak ada yang instan. Oh, kita pengen berilmu agar paham agama tapi nggak ngaji, mustahil. Itu proses yang harus kita lalui. Oh, kita ingin naik kelas tapi nggak belajar, mustahil. Kita pengen kaya tapi nggak kerja, mustahil. Allah ajarkan proses kepada kita semua. Bahkan kalau kita ngelihat di kampung-kampung itu ya, petani kalau dia nanam padi sampai dia bisa panen, ada yang tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai nanam sampai panen? Berapa? Zaman dulu tuh antara 3-4 bulan, bahkan rata-rata 4 bulan lebih baru bisa dipanen. Sekarang ada teknologi baru di mana bibit-bibit baru ditemukan yang masa panennya bisa lebih pendek, bisa 2 bulan sampai 2,5 bulan yang paling cepat sekarang. Tapi tetap butuh waktu, ya kan? Tetap butuh waktu. Kenapa? Butuh pengairan, butuh penjagaan dari hama, perlu pupuk, perlu proses agar dia besar baru siap untuk dipanen. Begitu juga dakwah Rasulullah. Kenapa dibutuhkan waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 20 tahun, 23 tahun total kehidupan Rasulullah baru dimenangkan oleh Allah, baru disempurnakan oleh Allah dinul Islam. Apakah Allah tidak sanggup dalam 23 hari, 23 jam, 23 detik memenangkan Rasulnya? Mampu. Justru disitulah pelajarannya. Hidup itu adalah proses. Hidup adalah proses. Bahkan kata Rasulullah itu, innamal a'malu bil khawatim. Apa artinya itu? Sesungguhnya amal itu tergantung apa? Khawatim. Tergantung penghujungnya, tergantung akhirnya gitu. Sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan, yang kita tunaikan, yang kita lakukan, tergantung akhirnya gitu. Bisa dipahami gak? Apa sih maksudnya gitu? Setiap amal, setiap ibadah yang kita kerjakan tuh ditentukan oleh Allah, tergantung akhir dari ibadah kita, tergantung akhir dari amal kita. Penjelasannya simpel. Kalau kita puasa lah ya, puasa kan berapa jam kita rata-rata kalau Ramadan tuh? Dari subuh ketemu maghrib, berapa jam kira-kira? Ya rata-rata lah, pukul rata 12 jam misalkan gitu kan. Jam pertama, jam kedua kita bisa tahan, jam ketiga, jam 4 masih khusyuk kita, jam ke-6, jam 7 masih kita bisa tahan lapar dan haus. 11 jam lewat setengah jam, 11,5 jam kita nggak kuat, kita makan, kita minum, batal nggak puasa kita? Batal. Itu yang disebut dengan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya.
Sama ketika kita sholat zuhur 4 rakaat, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tenang, 3 masih bisa ditahan, rakaat keempat maaf buang angin. Batal nggak? Batal ibadah kita, batal puasa kita. Begitulah ibadah-ibadah yang kita lakukan perlu proses. Kalau perlu dijaga akhirnya, perlu nggak dijaga awalnya? Sangat perlu. Perlu nggak dijaga di tengahnya? Sangat perlu. Artinya apa? Kita mesti jaga awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Itu proses yang Allah ajarkan kepada kita. Hidup itu adalah proses. Jangan sampai ketika kita diberikan umur oleh Allah tidak berproses menjadi orang lebih baik, tidak berproses menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, lalu ketika dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan menyesal. Antum pernah saksikan kan, kalau ada orang dicabut nyawanya oleh Allah, lalu matanya terbelalak sedemikian rupa. Bahkan kadang-kadang kalau kita saksikan sakaratul mautnya, itu bola matanya bergerak sedemikian rupa, seperti orang heran, orang takjub, orang ketakutan gitu. Bahkan kadang-kadang mulutnya pun terbuka. Sehingga seringkali kalau orang meninggal itu pas sudah dia meninggal, dia harus diikat ini nih rahangnya dengan tali sampai ke kepala agar rapat lagi dengan rahang atasnya. Antum tahu nggak itu kenapa terjadi? Orang terbelalak matanya mengikuti gerakan apa yang dia lihat pada saat itu, kemudian terbuka mulutnya sedemikian lebar. Karena apa kira-kira? Kengerian yang dia lihat. Apalagi? Menahan sakit. Karena pada saat sakaratul maut, tabir alam gaib Allah cabut. Hijab tabir alam gaib Allah lepaskan. Sehingga ketika orang sakaratul maut bisa lihat yang gaib. Dia bisa lihat datangnya malaikat maut, ya kan? Dia ditampakkan surga dan neraka pun dia bisa lihat, gitu. Barulah di saat itu orang menyesal. Maka jangan sampai kita menyesal nunggu alam gaib dicabut oleh Allah, tabirnya diangkat oleh Allah, baru kita menyesal. Itulah penyesalan yang besar buat kita semua. Maka seharusnya dengan kita paham siapa diri kita, hakikat manusia, kita terus muhasabah diri kita, terus menyesal tiap hari, tiap kesempatan, setiap waktu. Karena nanti ada orang-orang ketika sudah dipanggil oleh Allah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu sedemikian berat hisabmu nanti yang akan datang, maka lebih baik jadikan aku tanah saja ya Allah. Gitu. Karena nanti kita semua ini ketika kembali kepada Allah akan dihisab oleh Allah. Dan hisab Allah itu wallahu sari'ul hisab. Hisab yang maha dahsyat, yang maha teliti, yang maha akurat, yang maha cepat. Maka kebanyakan manusia akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan aku tanah saja, jadikan aku batu saja, jangan jadikan aku manusia. Kenapa? Akan berat hisabnya nanti. Maka berapa banyak hari ini orang menyesal karena ketika hidup tidak mau berproses. Ketika diberikan kesempatan umur, waktu, usia, tidak dijadikan untuk berproses dirinya. Karena wajib atas diri kita sebagai orang-orang beriman, sebagai insan, sebagai manusia untuk berproses. Bahkan manusia akan tetap celaka kalau dia tetap mempertahankan sifat kemanusiaannya. Kita ini manusia akan celaka, akan binasa kalau mempertahankan sifat kemanusiaan kita. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berproses. Yang tadinya manusia berubah menjadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menjadi abdun. Apa abdun itu? Budak, kata Allah. Jadi kalau ada insan, ada manusia, ada orang hari ini mempertahankan sifat kemanusiaannya, nggak mau berubah menjadi abdun, menjadi hambanya Allah, budaknya Allah, binasa dia, celaka dia.
Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berubah dari manusia menjadi abdun, menjadi hambanya Allah. Itulah kehidupan. Mengajarkan kita untuk berproses.